Kali ini kita mencoba untuk seberapa jauh kita bisa menilai diri kita sendiri. Menilai diri sendiri adalah langkah dasar untuk mengenal diri kita lebih dalam agar kita bisa mengembangkan diri. Dengan menilai diri sendiri, kita bisa memahami kekuatan serta kelemahan kita dan bagaimana kita merespon berbagai situasi atau kondisi tanggapan dari lingkungan kita atau orang lain. Menilai diri bukan hanya sekedar melihat ke dalam diri kita ya, tetapi juga memahami apakah kita sudah hidup sesuai dengan nilai-nilai yang kita pegang, serta mencapai tujuan yang sesuai dengan kita harapkan. Hal seperti ini penting karena di zaman sekarang banyaknya luar biasa. Kok banyaknya luar biasa? Apa? Luar biasa banyaknya informasi, baik akhirnya menjadi sebuah tekanan sosial, terus tuntutan tekanan. Mungkin ada yang kenal sama lembaga-lembaga keuangan yang sudah terjebak dalam kondisi yang tidak bisa keluar dari utang. Itu kan juga tekanan ya kalau kita nggak bisa mensikapi. Harapan dengan mengenali diri sendiri, kita bisa tetap kuat di tengah berbagai persoalan kehidupan, terutama dalam hal kritik atau pujian yang akan datang kepada diri kita. Oke, kita mulai dengan menilai tanggapan orang lain. Ya, kadang-kala orang itu tidak siap untuk dikritik atau dibicarakan orang lain. Apa yang bisa kita pelajari? Apa yang bisa kita pelajari adalah dari tanggapan orang lain itu. Nah, ini setiap orang menanggapi sesuatu keadaan atau tindakan biasanya dengan cara yang berbeda-beda. Jadi merespon sebuah persoalan dalam kehidupan, tanggapan orang itu caranya beda-beda. Tergantung dari latar belakang pengalaman dan nilai-nilai pribadi mereka masing-masing. Jadi pada saat menerima tanggapan apa saja, baik itu pujian, kritikan, atau ketika kita ngomong terus orang tidak setuju, ini penting ya. Pahami dulu bahwa tanggapan tersebut bukan sepenuhnya mencerminkan diri kita, tetapi lebih kepada pandangan atau pengalaman orang yang memberi tanggapan tersebut. Jadi apa yang dikatakan oleh orang tersebut terhadap kita, jangan pahami itu adalah diri kita. Itu adalah sebuah tanggapan menurut mereka tentang diri kita. Terus apa saja yang kita persiapkan dalam mensikapi hal tersebut tadi? Oke, dalam hal ini kita perlu yang pertama mengembangkan kesadaran diri. Jadi kita juga harus terus berkembang nih kesadaran diri kita. Artinya kita memahami perasaan dan sikap kita saat menghadapi berbagai tanggapan. Kita itu ngerti rasanya tanggapan kita, rasanya ya, ketika ada sesuatu yang datang terhadap diri kita. Apakah kita itu langsung menolaknya atau justru terbuka dengan kritikan tersebut? Itu siapa yang bisa merasakan? Hanya kita sendiri. Rasakan dulu respon kita terhadap
tanggapan orang lain atau orang sekitar kita itu bagaimana? Ada nggak di sini orang yang ketika mau pergi kemana terus wah kepingin ke kamar mandi gitu, ketika pas ada sesuatu yang menegangkan tiba-tiba perut sakit, itu kan salah satu respon pikiran kita yang berakibat ke fisik kita. Oke, yaitu kesadaran diri dulu. Terus selanjutnya menyaring tanggapan dengan bijaksana. Jadi setelah kita sadar, kita saring. Karena apa? Tidak semua kritik harus diikuti dan tidak semua pujian harus diagungkan. Menyaring informasi yang bijak membantu kita untuk tidak mudah terbawa arus. Jadi setelah kita menyadari, kita harus saring dulu nih informasi yang masuk. Ini siapa yang berbicara? Misalkan kita itu digoda gitu, tapi kita kan bisa kata-kata ini menggoda, ini gak bagus ini. Terus kita lihat siapa yang ngomong. Oh, orang itu biasanya memang bercanda. Makanya kita saring dulu ini. Tidak semua kritik harus diikuti dan tidak semua pujian harus diagungkan. Dengan kita mempunyai kemampuan untuk menyaring dengan bijaksana, insya Allah reaksi pikiran kita juga berbeda. Selanjutnya melatih. Setelah kita tahu dua hal tadi, kita melatih diri kita untuk ngerespon ya. Jadi melatih empati, melihat dari sudut pandang orang lain, membantu kita memahami alasan dibalik tanggapan mereka. Ini membuat kita lebih bijaksana dalam menyikapinya. Jadi yang pertama, mengembangkan kesadaran diri. Kita itu terbuka atau tertutup dengan masalah yang ada. Nah, terus habis itu menyaring dengan bijak. Ketiga, melatih. Jadi setelah kita paham, kita juga harus latihan bagaimana kita mensikapinya. Menurut saya, ya ini kan menurut tanggapan saya, ketika orang tidak melalui proses tiga hal ini, maka responnya pun kadang acak-acakan. Ketika melihat sesuatu yang tidak cocok pada dirinya, langsung tertutup, langsung ditolak, dan akhirnya menimbulkan konsekuensi banyak hal. Karena kita mungkin mengekspresikan pada saat itu adalah dengan sesuatu yang tidak terkontrol dalam diri kita. Ini penting ya teman-teman. Jadi tiga hal tadi perlu kita miliki lah. Paling tidak pernah mendengar sebuah teori konsep cara berpikir yang seperti ini. Dan saya yakin sebetulnya konsep-konsep ini itu sudah berjalan dengan sendirinya sesuai dengan pengalaman dan pengetahuannya teman-teman masing-masing. Cuman belum sadar ini arahnya gimana gitu. Oke, selanjutnya yaitu cara menilai diri dalam menyikapi tanggapan. Untuk menilai diri yang baik dalam menghadapi berbagai tanggapan, ada caranya. Mungkin ada 3 cara juga yang bisa diterapkan. Itu kalau saya
Ini kalau teman-teman ya, kalau teman-teman orang bijak mengatakan renungan harian. Sediakan waktu setiap hari untuk merenungkan situasi yang dialami. Jadi mengevaluasi diri, merenungkan situasi yang dialami, tanggapan yang diterima, terus reaksi kita, dan apakah ada hal yang bisa diperbaiki. Dengan menuliskan, kalau bisa ditulis, tapi kalau saya tidak. Katanya kalau dengan ditulis itu kita bisa melihat pola reaksi yang mungkin perlu diperbaiki yang mana gitu. Atau cukup dengan kita merenungkan harian, kita renungkan apakah hari ini tadi hal-hal apa positif apa yang sudah saya terima, hal-hal negatif apa yang saya terima, bagaimana saya meresponnya. Terus kekuatan dan kelemahan pribadi. Kita sadar dengan kekuatan dan kelemahan kita, kenali diri kita, kemampuan kita, dan kita bagaimana caranya bisa tahu kekuatan dan mengenali diri kita, seperti yang sebelumnya, yaitu renungan. Jadi saling berkesinambungan. Dengan kita sempat atau menyempatkan pemikiran kita, oh tadi saya itu ada informasi seperti ini dan saya menanggapinya begini, kurang bagus ini, besok saya nggak begini. Jadi kita tahu kekuatan dan kelemahan diri kita. Hal ini sangat membantu kita mengetahui aspek yang perlu ditingkatkan dan potensi yang bisa dimaksimalkan. Jadi ketika kita sudah tahu kekuatan dan kelemahan kita, maka kita lebih bisa mengembangkan diri kita, lebih relevan, lebih cepat, karena kita tahu ini yang patut dikembangkan, ini yang tidak boleh disayang. Terus selanjutnya diskusi sama atau tanggapan dari orang yang terpercaya atau guru kita lah. Mendengarkan beberapa tanggapan atau sudut pandang dari orang yang dapat dipercaya atau guru kita yang lebih berpengalaman sebetulnya membantu kita untuk mengenali kekurangan atau mungkin banyak kekurangan, atau mungkin banyak kekurangan yang selama ini kita tidak sadar. Kontribusi dari orang lain juga perlu, tapi orang yang terpercaya. Kalau seorang wanita, ya coba percaya atau tidak percaya, harus percaya sama suaminya, suruh menanggapinya bagaimana. Kalau belum menikah, sama gurunya atau kakaknya atau orang tuanya, coba dikomunikasikan. Atau mungkin tidak percaya sama suaminya sehingga minta kepada orang lain, menurut saya kurang etis itu. Atau anak kecil sama orang tuanya tidak percaya tapi sama orang lain percaya. Ya, ini kita juga harus bisa mensikapinya. Konsep-konsep seperti ini terus berjalan, waktu terus berjalan, persiapkan diri kita dengan berbagai teori-teori yang sudah kita bahas atau kita diskusi. Selanjutnya, menyikapi tanggapan dengan bijak. Gimana ini? Masih diteruskan ya? Apa sudah bingung? Saya sudah bingung. Yuk.
kita lanjut pelan-pelan lagi. Dalam menyikapi berbagai tanggapan, ada beberapa prinsip atau dasar penting yang perlu kita pegang. Jadi ternyata ketika kita menyikapi tanggapan sesuatu yang masuk dalam diri, kita harus punya prinsip-prinsip yang mendasar. Yang pertama, tenang, tidak terlalu reaktif. Reaksi spontan, ya, ketika kita bereaksi spontan sering muncul itu dari emosi, bukan dari pemikiran yang tenang. Bagaimana cara melatihnya? Ada yang ngomong begini ya, iya saya sudah tenang gitu. Tapi ketika menghadapi persoalan sebenarnya wis gak karu-karuan pikiran, kebelet itu, kebelet ini gitu. Ada nggak yang merasakan seperti itu? Ada yang mengatakan melatih pernapasan atau menyadari emosi diri jadi berlatih dengan pernapasan. Di mana relevansinya? Coba saja. Ketika kita menghadapi sesuatu terus kita bernapas, apakah begitu? Kan enggak begitu juga lah. Ya bagaimana kita bisa menerapkan ketika rasakan ketika kita mendengar sesuatu kan kelihatan kayak agak sesek, makanya fokusnya tenangkan dengan pernafasan. Enggak terus kita menyikapinya, wah ini masalah ini, wah saya latihan nafas. Ya enggak begitu juga. Yang pasti menyadari emosi itu dapat membantu kita lebih tenang. Jadi sadari jangan ada emosi. Terus selanjutnya yaitu menyikapi, bagaimana kita menyikapi tanggapan itu supaya bijaksana. Tadi kan tenang, terus selanjutnya kita harus bisa memisahkan fakta dari pendapat. Kritik dan pujian seringkali mengandung pendapat atau sifatnya pribadi. Hal ini penting untuk membedakan mana yang benar-benar fakta dan mana yang sekedar pendapat agar kita tidak mudah terbawa perasaan baper. Mas, panjenengan kok melakukan atau panjenengan kok sering merokok kok mas, kenapa? Harusnya kan panjenengan tidak merokok agar bisa sehat dan lain-lain. Betul. Tetapi ada yang lebih fakta, ketika tidak merokok malah stres. Ada yang seperti itu, ya. Tidak tahu bagaimana mensikapinya itu, tapi insya Allah para perokok mempunyai jawaban masing-masing. Selanjutnya yaitu belajar dari kritik dan menghargai pujian. Jadi kritik dan menghargai pujian kita juga harus bisa mempelajari. Kritik yang membangun bisa menjadi pelajaran, sedangkan pujian yang tulus bisa menjadi dorongan positif kalau kita bisa mensikapi kritik dan pujian tersebut. Jadikan kedua hal ini sebagai alat untuk perkembangan, bukan untuk menentukan harga diri. Salah mensikapinya ketika kita mendapatkan kritik, wah
bisa pecah dunia, bisa nggak bisa tidur gitu. Coba kalau tidak percaya, para ibu-ibu ya, di sini nggak ada ya ibu-ibu, mungkin ya ada para ibu-ibu, ketika ada kata-kata begini, Bu, hari ini kok kelihatan jelek ya, enggak, mukanya itu kelihatan hitam gitu, kira-kira perasaan seorang ibu yang dikatakan seperti itu tadi bagaimana? Itu kalau nggak bisa mensikapinya, wow urusan nih. Memang kamu siapa? Kamu lebih cantik saya, guys. Ya, karu-karuan, panjang sekali urusan. Ya, oke. Jadi 3 hal tadi bagaimana kita menyikapi tanggapan dengan bijaksana. Ya, yaitu tenang, pisahkan fakta dari pendapat, terus belajar dari kritik dan menghargai pujian. Oke, selanjutnya kita juga perlu menjaga keseimbangan antara percaya diri dan rendah hati ya. Jadi menilai diri bukan berarti merendahkan diri, tetapi juga apa? Bukan juga merasa lebih hebat, bukan. Dalam menghadapi tanggapan, menjaga keseimbangan ini penting. Kita harus tetap seimbang. Percaya diri yang sehat berarti kita memahami nilai diri tanpa harus selalu mendapat pengakuan, sementara rendah hati membantu kita tetap terbuka terhadap masukan orang lain. Jadi kalau ada masukan-masukan dari orang lain, kalau rendah hati itu kita itu bisa menerimanya dengan baik. Selanjutnya, tantangan dalam menilai diri. Apa saja tantangan dan cara mengatasinya? Kalau kita bahas tadi menilai diri ya, mulai dari pertama sampai nomor 5, sekarang apa saja tantangannya ini kira-kira? Kalau kita oret-oret di sini beberapa tantangan dalam menilai diri, termasuk kecenderungan memandang diri sendiri dengan bias, keinginan untuk diterima dan takut akan dikritik. Biasanya kan begitu. Jadi tantangannya itu seperti itu, takut dikritik. Kita ngomong juga harus bisa diterima. Kalau orang Jawa biasanya dielem. Terus bagaimana untuk mengatasi itu semuanya, tantangannya? 3 hal yang perlu kita perkuat untuk mengatasi tantangan-tantangan seperti tadi ya, persoalan seperti tadi, takut dikritik ya. Yaitu memperkuat kemampuan berpikir jernih. Berpikirlah dengan jernih. Hindari kebiasaan memandang diri terlalu positif. Kepedean terlalu juga kurang bagus. Mungkin bagus di tampilan tetapi tidak bagus ketika mendapat masukan. Atau terlalu memandang diri kita terlalu negatif. Wah, saya tidak bisa apa-apa, saya bisanya apa? Itu juga nggak bisa berpikir jernih ya ini. Berpikir jernih membantu kita menilai diri dengan lebih seimbang. Jadi biasa-biasa saja. Kita harus percaya diri. Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang bisa saya persembahkan dan insya Allah sudah kita kaji, manfaat loss. Kalaupun seandainya ada kritikan, kita gunakan metode-metode yang kita bahas tadi.
Terus cara mengatasi tantangan selanjutnya yaitu terbuka pada masukan. Jadi kita terbuka, jangan kita menyampaikan sesuatu terus kita tertutup, karena tanggapan dari berbagai pihak dapat memperkaya sudut pandang kita sehingga menilai diri menjadi lebih menyeluruh. Ini tentang diri kita ya, bukan program-program tertentu. Ini lebih fokus kepada diri kita. Selanjutnya yaitu kelola harapan sosial. Kelola harapan sosial. Dalam hal ini jangan biarkan harapan sosial itu membebani penilaian diri. Fokuslah pada nilai dan tujuan pribadi. Jadi jangan sampai kita itu ketika punya harapan sosial, kepingin dipuji oleh orang banyak, terus kita beliwar, nggak fokus pada diri kita sendiri. Kadang fokus pada diri sendiri juga ketika waktunya minum, harus minum dulu, maaf ya. Alhamdulillah. Oke, sampai sini kira-kira bisa ya dipahami. Itu mulai dari awal tadi, mengapa kita menilai diri itu penting, terus apa yang kita bisa pelajari tentang menilai tanggapan dari orang lain, cara menilai diri dalam menyikapi tanggapan atau kritikan atau pujian kepada diri kita, menyikapi tanggapan dengan bijaksana, terus menjaga keseimbangan antara percaya diri dan rendah hati. Terus tantangannya itu tadi bagaimana cara mengatasinya. Insya Allah tadi sudah kita bahas. Mudah-mudahan kita bisa menjadi pribadi yang lebih bagus, karena menilai diri dalam menghadapi tanggapan orang lain adalah keterampilan yang memerlukan latihan dan pemahaman yang agak lebih dalam ya. Dengan tenang, dengan menguasai konsep-konsep yang kita bahas tadi, kita bukan hanya bisa menjadi contoh positif, tetapi juga bisa memberikan inspirasi kepada teman-teman yang lain untuk menemukan kekuatan diri dan menghadapi tanggapan dengan bijaksana, agar selaras dengan apa yang saat ini atau bersama teman-teman, yaitu dengan konsep membangun generasi perindu Rasulullah di era zaman sekarang, dengan menghadapi realita kenyataan yang ada. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kekuatan untuk selalu bisa beristiqomah, bersolawat tanpa syarat yang sudah dijalani oleh sahabat-sahabat Al-Fatih RPS dari tahun 2021 sampai sekarang. Alhamdulillah, sampai sekarang berjalan terus, semakin dalam, terus inspirasi hal-hal yang baik sesuai dengan harapan baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih.
Besok kita sambung lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.